Salam dan selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi ini kita sudah memilih untuk berada di dalam hadirat Tuhan, menikmati apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidup kita dalam ibadah ini. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Ada banyak perkara-perkara yang kita tidak dapat lakukan dengan menggunakan kekuatan kita sendiri, dengan menggunakan upaya kita sendiri, dengan menggunakan skill dan kemampuan kita. Tetapi di sorga dan di tempat ini, Tuhan ada untuk menolong kita. Sebab itu pada pagi ini mari kita sehati sejiwa untuk menaikkan doa syafaat sebagai tanda bahwa kita bergantung kepada Dia, kepada Tuhan, dan sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh mengharapkan supaya Tuhanlah yang melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Pertama, kita berdoa khususnya pencurahan kuasa Roh Kudus, kebangunan rohani terjadi kepada gereja-gereja, bukan saja di tempat ini, bukan saja di negeri Sabah, di Malaysia, malah di seluruh dunia. Kita mengharap belas kasihan, kita memohon supaya Tuhan akan mencurahkan kebangunan rohani supaya akan terjadi kepada anak-anak Tuhan, supaya melalui kebangkitan rohani ini, apapun keadaan dan situasi yang kita hadapi, kita punya kekuatan yang luar biasa untuk menghadapinya. Kita memohon supaya ada pencurahan Roh Kudus, kebangkitan rohani terjadi ke atas gereja Tuhan. Perkara yang kedua, kita fokuskan doa kita pada pagi ini adalah hari ini di seluruh dunia mengadakan kebaktian-kebaktian, doa, pujian dan penyembahan dinaikkan melalui ibadah umum di setiap gereja. Sebab itu kita memerlukan tangan Tuhan yang memberikan kekuatan dan pengurapannya untuk menyembuhkan yang sakit, memberi kekuatan kepada yang tidak berdaya, memberi pengharapan kepada yang tidak punya pengharapan. Pada pagi ini kita doakan supaya semua acara yang dibuat, dilakukan, dipersembahkan di hadapan Tuhan akan digunakan oleh Tuhan menjadi saluran urapannya untuk mengadakan perubahan, untuk mengadakan kesembuhan, untuk melakukan keajaiban Tuhan. Dan firman Tuhan diberitakan, dan kita doakan para hamba Tuhan yang terlibat di dalam ibadah ini, sama ada di dalam memimpin puji-pujian, para pemain musik dan juga penyampai firman Tuhan, dan setiap mereka yang terlibat di belakang tabir dalam pelaksanaan ibadah pada hari ini. Dua perkara yang kita mau naikkan doa pada pagi ini. Yang pertama, pencurahan kuasa Roh Kudus, kebangkitan rohani, dan yang kedua adalah ibadah yang dilakukan di mana-mana pun pada hari ini. Mari kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami sehati di dalam nama Tuhan Yesus pada pagi ini sebagai jemaah-Mu datang di hadirat Tuhan. Kami sangat yakin bahwa Tuhan mampu, malah Tuhan bersedia untuk menolong kami ketika kami berseru, ketika kami meminta. Tuhan mendengar dan melakukan. Dan ini sudah terbukti di dalam firman-Mu bahwa Engkau bersedia untuk menolong orang yang tidak berdaya. Sebab itulah kami mempunyai kekuatan pada pagi ini untuk datang ke hadirat Tuhan untuk memohon, mengangkat doa kami, permohonan akan belas kasihan-Mu terjadi.
Pada pagi ini kami sehati sejiwa sebagai jemaah-Mu Tuhan untuk memohon supaya akan ada pencurahan Roh Kudus seperti janji firman-Mu. Mintalah Roh Kudus maka aku akan curahkan. Dan pada pagi ini Tuhan kami yang memohon supaya Roh Kudus Tuhan dicurahkan kepada gereja-gereja Tuhan, kepada anak-anak Tuhan, supaya akan terjadi kebangkitan, kebangunan rohani terjadi di mana-mana, kekuatan dan pemulihan rohani akan terjadi, supaya dalam kekuatan rohani ini apapun keadaan yang berlaku, kesusahan dan penderitaan dan masalah yang dihadapi, yang melanda dunia saat ini, kami memiliki kekuatan ekstra daripada Tuhan, karena Tuhanlah yang memampukan kami untuk menghadapi semuanya. Sebab itu ya Bapa, lakukan pekerjaan-Mu, biar kuasa Roh Kudus-Mu membangkitkan, membangunkan roh kami ya Tuhan, roh yang rindu untuk datang kepada Engkau, roh yang rindu untuk melayani Engkau, roh yang rindu untuk menyampaikan kesaksian, perbuatan-perbuatan hebat yang Tuhan sudah lakukan di dalam diri kami kepada masyarakat di sekitar kami. Pada pagi ini juga Bapa, kami mau berdoa khususnya ibadah-ibadah yang dilaksanakan baik di tempat ini, baik di Sabah, di Malaysia, malah di seluruh dunia yang mengadakan ibadah, di mana dalam ibadah ini ada pujian dan penyembahan dan doa dinaikkan kepada Tuhan. Di dalam ibadah ini ada firman Tuhan diberitakan. Sebab itu ya Bapa, kami mau memohon supaya Tuhan mengurapi para hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan memberikan otoritas dan wibawa rohani supaya kami semua dapat menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaah-Mu. Jamahan Tuhan akan terjadi, sehingga apabila tangan Tuhan menjamah, maka akan ada kesembuhan, ada mujizat ajaib akan terjadi di tengah-tengah ibadah yang berlaku. Di tempat ini juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan melalui ibadah ini. Terima kasih Bapa. Doa kami panjatkan pada pagi ini melalui nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penyelamat kami. Yang percaya kepada Tuhan, melakukan keajaibannya, kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam ibadah atas talian Gereja SIB Bandaraya, Kota Kinabalu. Saudara, dalam tempo perintah kawalan pergerakan PKP ini, semoga semangat kita untuk menyembah Tuhan tidak akan luntur. Di saat kita mencari Tuhan, semakin kita mendekati terang, dan hasilnya semua kegelapan di sekitar kita akan menghilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan lepaskan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari, di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Allah sumber kuat kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Dalam kekuatan kami, sampai selamanya. Terima kasih Yesus. Masuk ke
hambanya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian kebesaran kala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dia kita sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kami mau tetap berlindung padamu Tuhan, karena Engkaulah juru selamat kami yang sejati, dan selalu ada bagi kami, memberi kekuatan bagi hidup kami. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu
milikmu. Tiada pernah kau tinggalkan, sungguh mulia dan sempurna. Hanya kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, oh, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Kau kemenangan kami Tuhan, yang kami percaya. Kau juru selamat kami. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena sekali lagi kami berkesempatan untuk dapat bersama-sama dalam ibadah ini ya Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan berkat yang begitu banyak sekali. Berkat yang begitu berkelimpahan sekali. Sepanjang hari-hari yang lalu, Engkau memberikan kami makanan jasmani. Engkau memberikan kami pekerjaan. Engkau juga membuatkan usaha-usaha kami berhasil ya Tuhan. Tuhan, semuanya ini kami percaya karena kasih karunia, karena anugerah-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, kami mau berdoa Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa supaya setiap anak-Mu yang memberi pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau memberkati Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan Tuhan. Apapun pekerjaan mereka, apapun usaha mereka, Tuhan, kami mau berdoa supaya ekonomi mereka berkembang ya Tuhan. Kami juga mau berdoa supaya nama-Mu dipermuliakan melalui usaha mereka ya Tuhan.
Tuhan, kami mau berdoa Bapa, supaya bukan sahaja mereka diberkati, tetapi anak-anak mereka, keluarga mereka juga diberkati Tuhan. Sebab kami percaya semua harta kekayaan, semua uang ringgit, semua harta benda ini Tuhan adalah milik Engkau sendiri yang Engkau percayakan kepada anak-anak-Mu yang bersandar dan percaya kepada Engkau. Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka yang tidak sempat memberi Tuhan, karena dalam keadaan kekurangan atau apapun sebabnya ya Bapa. Bapa di sorga, kami berdoa juga supaya berkat sorgawi dicurahkan dalam kehidupan mereka Tuhan, supaya mereka juga akan dapat memberi pada minggu-minggu yang akan datang. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau melihat setiap hati anak-anak-Mu yang ada kerinduan, ada hati untuk melayani Engkau, terlibat melayani Engkau Tuhan, melalui pemberian kasih ini. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk anak-Mu yang Kau percayakan untuk mengurus keuangan ini. Bahkan majelis gereja juga kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya keuangan ini benar-benar digunakan untuk membesarkan kerajaan-Mu di dunia ini, memuliakan Engkau, supaya Injil keselamatan itu dapat diberitakan kepada lebih ramai orang lagi Tuhan, melalui gereja kami. Terima kasih Yesus. Semuanya ini Tuhan, kami minta dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, pada ibadah ini, pada minggu ini, kita bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mengingati pengorbanan Kristus ketika Dia menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami mengambil perjamuan kudus ini. Kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini bukan berdasarkan kebaikan kami, tetapi berdasarkan kasih anugerah Bapa sendiri yang telah mengasihani kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu sendiri. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami sudah siap untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara, sebelum kita meneruskan upacara perjamuan kudus ini, mari kita nyanyi bersama dan menghayati lagu ini bersama-sama. Yesus hapus
Saudara, mari kita membaca bersama 1 Korintus bab 11 ayat 23 hingga ayat yang ke-26. Ayat 23, aku berkata demikian, karena ajaran yang aku berikan kepada kamu, aku terima daripada Tuhan. Pada malam itu ketika Tuhan Yesus dikhianati, dia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, dan membahagi roti itu, lalu berkata, inilah tubuhku yang diberikan untuk kamu. Lakukanlah hal ini untuk mengenang aku. Ayat 25. Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan itu lalu berkata, cawan ini perjanjian Allah yang baru, yang disahkan dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukanlah hal ini untuk mengenang aku. Ayat 26, oleh itu setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sehingga dia datang. Pada waktu kita mengambil perjamuan kudus ini merupakan kesempatan bagi kita untuk menghayati betapa besar pengorbanan Kristus untuk kita semua. Dan waktu kita mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini, mengambil roti dan cawan, kita lakukan itu untuk mengenang Tuhan Yesus, mengingati kebaikan Bapa di surga karena memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Dia mati di kayu salib dan menyerahkan hidupnya untuk saya dan saudara. Oleh itu, sebentar ini kita akan mengambil bagian, mengambil roti dan cawan sebagai tanda bahwa kita sudah menjadi milik Kristus. Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, sila ambil roti masing-masing dan mari kita berdiri bersama-sama dan sebagai satu keluarga besar gereja SIB Bandar Raya, mari kita mengambil bagian perjamuan kudus ini bersama-sama. Pada waktu Yesus mengadakan perjamuan kudus bersama dengan murid-muridnya, dan dia membagi-bagikan roti kepada murid-muridnya, dia berkata, inilah tubuhku yang diberikan untuk kamu. Lakukanlah hal ini untuk mengenang aku. Mari kita makan bersama-sama. Dan begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini perjanjian Allah yang baru, yang disahkan dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukanlah hal ini untuk mengenang aku. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di atas pengorbanan Kristus untuk kami. Kiranya Engkau terus-menerus memberikan bimbingan kepada kami, supaya bukan saja kami sentiasa mengenang pengorbanan Kristus,
tetapi kami juga dapat menjadi saluran berkat, menyaksikan kebaikan Tuhan, memberitakan kabar baik, dan mengungsikan pengharapan yang ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom kepada semua jemaat yang saya pasti dikasihi dan dicintai Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Selamat bertemu kita pada pagi ini. Sangat bersyukur atas kesempatan ini untuk kita dapat bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Pada pagi ini saya membawakan satu tema, yaitu aku tidak ingin hidup sendiri lagi. Sangat menarik tema ini, karena ini mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia, kita sebenarnya bukanlah suatu ciptaan Tuhan yang hidup sendirian. Tapi begitu ada banyak orang di sekeliling kita yang pasti adalah untuk kita supaya dapat berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dan tema pada pagi ini didasari dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani 10 ayat 24 hingga 25. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus di dalam kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini Tuhan, kami mendengar sabda firman-Mu. Ya Tuhan, terus beri kami pengertian tentang apa yang akan kami terima pada pagi ini. Kiranya firman ini juga dapat meneguhkan iman kami, dapat membuatkan kami terus kuat di dalam Tuhan. Kami menyerahkan roh kami, jiwa kami, pikiran kami, emosi kami, tubuh kami ini dalam tangan Tuhan. Engkau yang menguasai seluruhnya Tuhan. Ini firman Tuhan yang disampaikan pada pagi ini juga, itu datangnya daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami minta semua ini hanya kepada Engkau, Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Oke, saya akan membaca teks ini untuk kita semua. Dan jemaat jangan lupa juga untuk membuka Alkitab kita masing-masing. Mari saya bacakan. Ibrani 10 ayat 24 hingga 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudari sekalian, sebelum saya meneruskan pembongsian firman Tuhan saya pada pagi ini, adalah sangat baik untuk kita melihat apakah latar belakang tulisan ini. Oke, mari kita lihat apakah tujuan juga surat ini ditulis kepada siapa. Nah, surat ini ditulis kepada orang Ibrani yang telah menjadi percaya, yaitu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Dan jika kita meneliti sebenarnya di dalam tulisan ini juga, dalam firman Tuhan ini, ada begitu banyak pernyataan bahwa surat ini sememangnya ditujukan kepada orang Yahudi Kristen. Nah, dalam penulisan surat ini banyak hal ditekankan tentang ibadah orang Yahudi dan juga tentang kitab Perjanjian Lama. Dan tujuan surat ini ditulis juga adalah untuk menguatkan orang-orang yang sudah menjadi percaya. Pembaca pertama surat Ibrani adalah orang percaya. Dan kita boleh lihat ini di dalam pasal 10 ayat 32 hingga 34 dan juga pasal 12 ayat 4. Mereka pernah dianiaya karena iman mereka. Pada pasal 5 ayat 11 hingga 14
Ada juga di antara mereka yang iman mereka mula mundur. Ada yang berpikiran untuk meninggalkan iman mereka dan kembali kepada kepercayaan lama mereka, yaitu agama Yahudi. Dan menulis surat ini adalah untuk meneguhkan iman orang Kristen Yahudi ketika itu. Mari kita lihat konteks sebelum dan selepas di dalam ayat ini. Nah, konteks sebelum ayat yang saya katakan tadi, yaitu Ibrani 10, 24 hingga 25 itu, di mana kita boleh lihat di dalam Ibrani 10, 1 hingga 22, adalah tentang Yesus Kristus yang adalah persembahan yang sempurna. Di mana penulis menekankan bahwa Yesus Kristus adalah pengantara perjanjian baru, yaitu persembahan yang sempurna sebagai korban yang telah menanggung dosa manusia. Darah Yesus Kristus yang tercurah bagi pengesahan ke atas perjanjian baru, dan hanya berlaku sekali, bukan oleh ketaatan kita kepada hukum Taurat yang membenarkan kita sebagai orang pilihan Allah, tapi oleh anugerah Allah yang cuma-cuma melalui karya penebusan di atas kayu salib oleh Yesus Kristus. Maka kita orang percaya dibenarkan dan dikuduskan. Darahnya dicurahkan bagi kita supaya kita manusia dapat kembali kepada Allah dan hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Dan konteks selepas bagi ayat firman Tuhan di dalam tema kita pada pagi ini, kita boleh lihat dalam Ibrani 11 ayat 1 hingga 40. Ini adalah tentang iman kita sebagai orang percaya, atau saya boleh katakan sebagai orang Kristen. Penulis sekali lagi menyatakan bahwa oleh darah Yesus Kristus, orang percaya atau kita sebagai orang Kristen diizinkan untuk datang kepada Allah yang kudus tanpa melalui manusia lagi sebagai pengantara. Yesus Kristus adalah imam besar sebagai kepala rumah Allah juga. Selain itu, penulis juga terus mendorong orang percaya untuk saling memperhatikan dan beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Dalam pasal Ibrani ayat 11, 1 hingga 40 juga memperlihatkan satu-satunya jenis iman yang dapat diterima oleh Allah, yaitu iman yang menang dalam situasi yang paling buruk sekalipun. Iman inilah yang mempercayai realiti rohani, menuntun kepada kebenaran, iman yang mencari Allah, iman yang mempercayai kebaikan Allah, memiliki keyakinan akan firman-Nya, iman yang membawa kita untuk mentaati perintah-perintah Allah, dan juga iman yang dapat menolong kita dalam kita mengatur hidup kita sesuai dengan janji-janji Allah, dan juga iman yang menolak roh jahat pada zaman ini. Dan iman ini jugalah yang akan membawa kita ke rumah yang Tuhan janjikan, itu surgawi. Dan iman ini jugalah yang membuatkan kita tabah dalam pencobaan. Iman yang juga memberkati generasi yang ada. Dan juga iman yang menolak kenikmatan dosa. Dan juga iman yang membawa kita dapat bertahan di dalam penganiayaan. Dan juga iman yang mendorong kita melakukan perbuatan kebenaran yang ajaib. Dan iman ini jugalah yang membawa kita menderita karena Allah. Tetapi ada satu yang pasti, adalah iman ini juga yang akan membawa kita supaya kita tidak kembali ke dunia ini, tapi yang pasti akan membawa kita masuk dalam kerajaan-Nya Tuhan, dan juga masuk dalam kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah di surga nanti. Hanya iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ketaatan kita kepadanya, di mana hidup kudus, yaitu menjauhi kejahatan dengan tidak mengikuti keinginan daging, adalah satu-satunya jalan menuju keberhentian yang Dia sudah sediakan, yaitu di surga bersama dengan Allah. Oleh itu, untuk kita pada hari ini, mau
yang mendengar tentang hal ini, yang sudah percaya atau belum percaya, dengarkan ini baik-baik pada hari ini. Ketika kau mendengar tentang hal ini, janganlah keraskan hatimu. Datanglah kepada Tuhan. Mari kita lihat apa dorongan penulis kepada kita sebagai orang percaya dan sebagai orang Kristen pada masa kini, berdasarkan dengan teks firman Tuhan yang kita belajar pada pagi ini. Mari kita lihat apa dorongan penulis kepada kita sebagai orang percaya berdasarkan tema kita pada pagi ini. Aku tidak ingin hidup sendiri lagi. Oke, ketahuilah bahwa di dunia ini atau pada masa ini, dengan situasi kita sekarang ini juga, ingatlah bahwa kita perlukan orang lain, dan ada orang lain yang sebenarnya memerlukan kita juga. Oleh itu sebagai dorongan penulis kepada orang percaya, mau waktu itu dan juga untuk kita sekarang ini, dalam Ibrani 10 ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Perkataan memperhatikan di sini, kalau kita kembali ke bahasa aslinya, dia berarti mengamati, mengetahui, mempertimbangkan, memikirkan, memahami sesuatu. Pentingnya kita sebagai orang percaya dalam kita mau menolong orang lain. Karena sekali lagi saya ingatkan, kita di dunia ini, ingatlah bahwa kita bukan hidup sendirian. Ada orang lain bersama-sama dengan kita. Jadi adalah sangat penting untuk kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Nah, bagaimana kita dapat menolong orang lain? Yaitu dengan memahami atau mengetahui situasi atau keadaan seseorang itu. Sebenarnya di sanalah barulah kita dapat menolong orang itu. Untuk apa kita mengetahui ataupun memahami keadaan seseorang? Nah, supaya kita dapat mendorong mereka. Nah, kata mendorong di sini dalam pengertian dalam bahasa aslinya adalah memerhatikan atau mempertajamkan. Yang saya boleh katakan seperti ini, ketika kita mengetahui keadaan seseorang itu dengan tepat. Oke, saya dorong kita semua para jemaat Tuhan, di dalam kita mau menolong seseorang, jangan hanya kita melihat dari jauh, dan jangan hanya kita membuat kesimpulan kita sendiri tentang kehidupan seseorang itu. Tapi adalah sangat penting untuk kita mengetahui keadaan seseorang itu. Kenapa? Supaya kata-kata kita, kesesuaian waktu kita untuk memperkatakan sesuatu kepada orang itu tepat, sehingga kata-kata kita itu boleh membangkitkan iman dia, boleh menguatkan atau meneguhkan kekuatan ataupun memberikan kekuatan kepada pribadi itu. Begitu banyak orang yang hanya melihat dari jauh, hanya membuat kesimpulan terhadap hidup seseorang. Menurut saya itu adalah sesuatu hal yang tidak benar, tidak baik. Inilah dorongan penulis di sini. Yang kedua, dorongan penulis di sini adalah marilah kita saling menasihati. Nah, menurut bahasa asli menasihati itu pengertiannya adalah memanggil, mengajak, mengundang, berseru, minta tolong, memohon, mendesak, menasihati, menghibur, memberi dorongan, berbicara dengan ramah, menegur, membangun, meneguhkan, dan sebagainya. Inilah pengertian menasihati dalam bahasa asli, yaitu parakalio. Oke, ini sangat penting kita mengetahui maksud dari menasihati ini. Jadi di sini penulis sudah mendorong kita bukan dengan sikap yang tidak benar dalam kita mendorong orang atau dengan perkataan yang tidak membangun, tapi ia adalah sesuatu yang menasihati, yang pasti
adalah kata-kata yang membangun atau kata-kata yang menghiburkan orang, terutama sekali biar itu adalah kebenaran firman Tuhan. Ibrani 3:13 mengatakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jadi para jemaat yang dikasihi Tuhan, jika ada orang yang menasihati kita, mau menegur kita karena gaya hidup kita yang tidak benar di hadapan Allah, mengucap syukurlah, karena disitulah kesempatan untuk kita memikirkan semula apakah tindakan, apakah perbuatan dalam hidup kita itu memuliakan Tuhan, dan yang pastinya adakah perbuatan kita itu akan membawa kita masuk di dalam kerajaan-Nya Tuhan. Saudara-saudari sekalian, ini sangat penting untuk kita pikirkan. Selama masih ada hari ini, janganlah kita menolak ataupun janganlah kita menutup telinga kita daripada mendengar teguran ataupun nasihat daripada orang lain. Apatah lagi itu berkenaan dengan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita, telinga kita pada hari ini untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Yesus Kristus sendiri menjadi teladan bagi kita dalam pelayanannya selama Dia hidup. Firman-Nya yang ada, yang sudah tertulis adalah makanan rohani untuk pertumbuhan rohani kita dan juga penyempurnaan akan pengenalan kita kepada Tuhan kita. Jadi sangat penting kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, untuk mempelajari Alkitab kita, untuk mempelajari firman Tuhan, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Karena Alkitab adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah, yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Sesuai dengan tema kita juga hari ini, yaitu aku tidak ingin lagi hidup sendiri, mengingatkan kepada kita bahwa dalam hidup ini kita perlu sadar bahwa kita perlukan orang lain dan orang lain perlukan kita. Nah, dalam ayat 25e, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Apa yang coba disampaikan oleh penulis tentang pertemuan-pertemuan ibadah ini? Yang pasti adalah pertemuan-pertemuan orang percaya adalah pertemuan-pertemuan yang melibatkan, apa yang dimaksudkan dengan ibadah adalah pertemuan yang melibatkan penyembahan kepada Tuhan, seperti persekutuan doa, ibadah ahad, atau perkumpulan yang memuliakan Tuhan. Hanya melalui persekutuan, yaitu pertemuan yang melebihi satu orang, wujudnya perkataan saling, supaya kita dapat saling mendorong, supaya kita dapat saling memperhatikan satu dengan yang lain, supaya kita dapat saling menasihati satu dengan yang lain. Bagi kita juga pada waktu ini dalam menghadapi situasi yang mencabar karena COVID-19 ini, sehingga ibadah atau persekutuan secara bersemuka bersama jemaat belum dapat dilakukan, itu bukanlah satu alasan untuk kita tidak dapat menyembah Tuhan bersama-sama. Jika kita melihat dari perspektif lain, keadaan sekarang ini sebenarnya membolehkan kita berkumpul bersama keluarga dan punya kesempatan untuk beribadah bersama keluarga, terutama sekali bagi mereka yang mungkin selama ini sebelum COVID ini terjadi mungkin tidak biasa melakukan hal ini. Tapi inilah kesempatan atau peluang bagi kita untuk membawa keluarga kita beribadah bersama-sama di rumah kita sendiri. Bagi yang belum berkeluarga dan yang berkeluarga juga, sekarang ini begitu banyak persekutuan yang dibuat melalui online. Seperti gereja kita melakukan atau melaksanakan ibadah doa kita melalui online
menggunakan aplikasi Zoom. Jadi ada begitu banyak gereja-gereja masa kini yang sudah pun memulai persekutuan mereka melalui online. Marilah kita menanggapi apapun yang terjadi saat ini dengan satu pikiran yang mengajak kita untuk terus bertekun dalam iman kita, malah semakin giat, karena kita tidak tahu bila masa Tuhan akan memanggil kita kembali kepadanya, dan kita tidak tahu bila waktunya kedatangannya yang kedua kali. Ingat juga akan hal ini, tidak ada satupun hal yang dapat menghalang ibadah kita kepada Tuhan, apatah lagi memisahkan kita dari kasih Tuhan. Roma 8 ayat 35 hingga 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. So aku yakin, kata Paulus, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada di sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak ada atau tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Seperti tema kita pada pagi ini, saya secara pribadi juga disedarkan bahwa saya tidak hidup sendirian. Itu sebagai orang percaya, kita tidak hanya lahir dan wujud di dunia ini untuk diri kita sendiri, tapi ketahuilah bahwa ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Apatah lagi kita ini sebagai orang percaya, di dalam kita mau mendorong ataupun memperhatikan satu dengan yang lain. Oleh itu, di sini kita diingatkan juga bagaimana atau dengan sikap apakah yang perlu ada dalam diri kita sebagai orang percaya, di dalam kita mau mendorong dan menasihati sesama ataupun orang lain. Saya percaya hanya orang yang ada kasih sahaja dalam hatinya, yang punya kesadaran di dalam dia mau menolong orang lain. Seperti juga cara hidup jemaat yang pertama yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 24 hingga 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Di sini kita melihat bahwa cara hidup jemaat yang pertama, saya bukan mau katakan di sini bahwa kita semua harus menjual harta kita untuk orang lain, tapi ayat ini menyatakan bahwa tindakan mereka itu adalah sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi jika ada kasih di dalam hati kita atau dalam hidup kita, dan jika kita tahu keadaan seseorang itu yang perlu dibantu atau ditolong, adalah sangat penting untuk kita memahami keadaan seseorang itu, supaya pertolongan kita itu sesuai dengan apa yang seseorang itu perlukan. Dan sikap ini harus ada dalam hati kita, memiliki sikap mengasihi. Dan seterusnya, sikap apa yang perlu ada pada diri kita, itu sikap rendah hati dan lemah lembut. Inilah juga firman Tuhan, inilah juga yang Tuhan mau kita teladani daripada Dia. Yesus juga berkata dalam Matius 11 ayat 29, "Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Efesus 4 ayat 2, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar,
tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dalam Kolose 3 ayat 12 juga, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Inilah yang kita perlu ingat sebagai orang percaya atau orang Kristen. Saya percaya ketika kita mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita, tidak ada lain yang Tuhan mau kita lakukan, tapi yang pasti Tuhan juga mau kita memungsikan pengalaman kasih yang kita terima daripada Tuhan itu kepada orang lain. Seterusnya, apakah tujuan saling mendorong dan menasihati? Yang pertama, supaya kita punya keyakinan iman yang teguh. Ibrani 10:22e. Apakah maksud keyakinan iman yang teguh? Di sini keyakinan iman yang teguh itu adalah kepercayaan kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan inilah tujuan, yaitu supaya kita dapat meneguhkan iman orang lain di dalam dan menghadapi apapun situasi dalam kehidupan dia. Ini sangat penting untuk mengingatkan orang lain juga atau orang percaya yang lain di dalam menghadapi situasi-situasi yang mencabar ini. Dan yang kedua, tidak ada lain tujuannya juga adalah supaya Tuhan dimuliakan dalam segala hal pekerjaan yang baik, di mana kita menjadi teladan dalam kita mengasihi Tuhan kita dan juga melayani sesama. Dalam arti kata lain, ketika kita melayani sesama, kita juga sebenarnya sedang melayani Tuhan. Bagaimana cara kita mendorong dan menasihati sesama? Yang pertama, dengan perkataan yang berhikmat. Nah, penting sekali kita mempunyai ucapan atau perkataan-perkataan yang berhikmat. Yang saya maksudkan di sini adalah kata-kata yang didasari dengan kebenaran firman Tuhan. Karena saya pasti perkataan orang berhikmat jika didengar oleh orang, mari kita menjadi tenang, seperti dalam Khotbah 9 ayat 17. Yang kedua, cara yang kedua adalah dengan menyatakan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Penting untuk kita baca, penting kita untuk mengerti firman Tuhan itu. Kenapa? Nah, akhirnya firman Tuhan yang sudah tertanam di dalam diri kita, ketika kita sadar bahwa kebenaran firman Tuhan itu bukan untuk diri kita sendiri, disinilah kita akan dapat hikmat untuk mengajar dan menegur seseorang. Dan saya pasti inilah yang Tuhan mau kita lakukan sebagai orang percaya. Bukan sekadar menasihati atau berkata-kata, tapi yang penting punya hikmat di dalam menyampaikan dorongan atau nasihat kepada orang lain. Karena hikmat yang dari atas, menurut Yakobus 3 ayat 17 hingga 18, tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Oleh itu, sebagai orang percaya atau orang Kristen yang punya keyakinan iman yang teguh, adalah menjadi tanggung jawab kita untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling mempedulikan, saling memahami, saling mengetahui keadaan antara satu dengan yang lain, supaya kita dapat mendorong sesuai dengan keperluan seseorang itu, dan juga supaya kita dapat menasihati orang lain untuk terus hidup tekun dalam iman dan taat kepada Tuhan. Kita juga belajar untuk menerima
orang yang lemah imannya tanpa kita mempercakapkan pendapatnya. Jadi bagi kita yang mungkin punya iman yang kuat atau teguh dalam Tuhan, ketika kita menghadapi seseorang yang mungkin imannya lemah, disinilah peluang kita untuk menolong mereka, bukan dengan sikap seseorang yang membanggakan diri karena mengetahui atau karena iman yang kuat, tapi marilah dengan kerendahan hati, dengan sikap mengasihi, kita orang-orang yang imannya kuat atau iman yang teguh, marilah kita membimbing orang-orang yang imannya lemah. Walaupun kita dilarang untuk saling menghakimi dalam hal-hal kecil, orang percaya harus mempertimbangkan bagaimana saling menguatkan supaya mencapai kesamaan dengan Kristus dan kekudusan. Jika berkenaan dengan iman, doktrin, dan dasar moral, ini meliputi hal menilai secara sungguh-sungguh di dalam saling membetulkan dan menegur di dalam kasih dan kerendahan hati. Dan jikalau diperlukan, laksanakan itu dalam disiplin bergereja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini meneguhkan kita, meneguhkan iman kita, dan juga menyadarkan kewujudan kita sebagai orang percaya di dunia ini bukanlah untuk hidup sendiri lagi. Ada tujuan Tuhan bagi kita orang percaya untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain, supaya kita dapat saling mendorong dan saling menasihati. Malah semakin giat melakukan hal itu, karena kita tidak tahu bila harinya Tuhan akan datang atau bila harinya Tuhan akan memanggil kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang kami telah dengar sebentar tadi. Kiranya firman Tuhan itu terus meneguhkan iman kami. Terima kasih juga Tuhan yang menyadarkan kami sebagai orang percaya terus saling memperhatikan satu dengan yang lain, terus saling mendorong dan juga menasihati, supaya iman kami tetap teguh dalam menghadapi apapun keadaan pada saat ini dan juga pada masa akan datang. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu, kiranya firman itu tertanam dalam hati mereka, dan kiranya firman Tuhan itu juga bertumbuh dalam hati mereka, terus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah yang memegang hidup setiap anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya kepada Engkau kami berseru, kami berharap dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu. Amin. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku
hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Shalom jemaat Tuhan, mari kita sama-sama mengungkapkan doa Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus. Engkau kami muliakan, Engkau kami agungkan di tempat ini. Kami menaikkan syukur kami, terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah memberkati ibadah kami dari mula pertengahan ke selesainya. Kami percaya firman-Mu yang telah disampaikan, firman-Mu yang telah ditaburkan, firman itu akan jatuh di tanah yang subur, berakar, bertumbuh dan berbuah, memberikan kami kekuatan, memberikan kami iman yang tetap dalam Yesus Kristus. Kami sentiasa merindukan Tuhan, mencari Tuhan, dan kami sentiasa memerlukan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Bapa di surga, Engkau akan terus memberkati seluruh jemaat-Mu. Biar Tuhan terus memberkati kami, memberkati hasil usaha kami, memberkati pekerjaan, memberkati keluarga, dan memberkati seluruh apapun yang kami usahakan. Biarlah semua Tuhan memberkati. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau terus memberkati kami, keluar masuk kami kemanapun kami pergi. Tuhan yang akan melindungi kami, Tuhan yang terus memberkati kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus. Mari seluruh jemaat Tuhan, mari kita akan sentiasa menempatkan iman percaya kita kepada Tuhan, dan kita sentiasa memuliakan Tuhan dan sentiasa memerlukan Tuhan dalam hidup kita secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ini doa kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, mohon semuanya ini. Mari seluruh jemaat Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Endless, all the restraint. This is our God.